FOMO atau Fear of Missing Out, ini tuh adalah kata yang sekarang sering ya menjadi buzzword di social media. Yang dimana secara definisi sendiri, ini tuh adalah perasaan takut ketinggalan yang timbul karena kalian itu melihat orang lain mengalami sesuatu yang lebih menyenangkan ataupun lebih baik dari yang kalian alami sekarang. Sehingga kalian merasa harus melakukan hal-hal yang sebenarnya kalian tuh gak perlu. Ditambah lagi di zaman digital sekarang ini, dengan adanya social media, memperparahlah keadaan FOMO ini di kalangan masyarakat muda terutama. Yang dimana kita semua tahu kalau Instagram, TikTok, atau social media in general itu digunakan sebagai ajang pamer sisi baik dari kehidupan seseorang. Yang sebenarnya gak ada yang salah dari itu kan, karena memang itulah poin dari social media dibuatkan. Tapi yang menurut gue salah, itu ada pada orang-orang yang menonton konten-konten yang ada di social media dan berpikir bahwa, oh, ini orang baru beli jam tangan baru nih, gue juga harus beli sih. Oh, orang beli boneka baru tuh, semua orang punya, gue juga harus beli dong. Menurut gue kalau lu masih berpikir seperti ini, you should stop using social media at all cost. Tapi, gue punya beberapa cara yang gue terapkan ke diri gue sendiri agar gue gak terpancing ke dalam FOMO-FOMO yang ada di social media. Gue Reiner Putra, and welcome to Gamified Topics. Sebenarnya ini tuh video yang gue udah mau buat dari lama, dan juga udah ada teasernya ya di Instagram yang akhirnya itu ada full video on YouTube. Tapi gue kehilangan filenya pas ngedit video itu. Jadi gue buat baru dan gue harus rescript everything karena ada beberapa hal yang gue anggap better in this part. Oke, kita masuk ke bagian pertama, konteks. Konteks adalah segalanya. Tiap-tiap hal yang lu lihat di Instagram atau di social media, itu pasti ada konteks yang disembunyikan di balik post tersebut. Misal, lu lihat orang liburan di Bali nih. Lu lihat mereka, wah seru sih, mereka tuh liburan enak ya, bisa liburan. Tapi yang lu gak tahu, itu di belakangnya tuh seberapa susah ngatur liburannya, seberapa susah ngumpulin duitnya, seberapa susah cari hotel, dan belum lagi pas lagi liburan mungkin lu kena tipu atau kena sial-sial lainnya. Ada konteks yang tersembunyi di balik post tersebut. Satu lagi, dari pengalaman gue sendiri, gue itu kalau ngajak orang ke gym, itu alasannya biasanya cuma dua. Dan yang pertama itu reasonable. Biasanya orang bilang mereka sibuk, mereka kerja, dan itu reasonable banget buat gue. Karena tiap-tiap orang kan punya kesibukannya masing-masing. Tapi, ada alasan kedua yang sebenarnya menurut gue tuh sangat-sangat ngeselin. Yaitu, pada saat gue ngajak mereka itu bilang, gue gak mau ke gym, karena takut badan gue itu nanti kebesaran. Ini masalahnya, kalian kekurangan konteks. Kesimpulan seperti itu hanya bisa keluar kalau kalian itu gak punya konteks yang cukup dan kalian itu melihat misalnya di Instagram ada post influencer yang badannya besar, yang ke gym, terus di otak kalian itu langsung komutasi kalau oh, kalau gue ke gym berarti otomatis badan gue besar dong. Yang padahal kalian itu gak lihat di balik itu seberapa lama mereka bisa nge-gym. Mungkin udah 10 tahun, 15 tahun, seberapa disiplin mereka soal diet-dietnya mereka. Mungkin mereka udah berapa belas tahun mereka mengatur kalorisnya mereka per hari, diatur semua, dicatat semua. Dan yang paling kalian gak tahu itu apakah mereka bahkan menggunakan performance enhancing drugs. Jadi, dalam mengkonsumsi informasi yang ada di social media, kita tuh perlu baik-baik mencermati konteks yang ada di balik post tersebut. Dan ini harus kalian terapkan ke setiap post yang kalian lihat di social media, yang harus kalian jadikan habits. Dimana kita akan masuk ke poin kedua, yaitu literasi berpikir. Literasi berpikir yang gue maksud ini adalah kemampuan kalian dalam berpikir kritis. Kemampuan kalian dalam mempertanyakan kenapa kalian harus melakukan hal-hal tertentu. Kenapa ya gue mau beli boneka ini? Apa menurut gue sebagus itu? Terus kalau gue pergi beli, waktu gue kemakan dong. Terus duit gue juga habis banyak karena gue harus beli di atas harga retail. Terus apa coba benefit yang gue bisa dapat? Kalau gue hoki, mungkin dapat harga di atas tapi kadang juga ada yang mau beli. Coba tanyakan hal-hal ini sebelum kalian melakukan tindakan setelah kalian melihat postingan-postingan yang ada di social media. Karena FOMO ini kan sesuatu yang di-fuel dari perasaan kalian. Jadi, antitesis untuk FOMO ini itu adalah sesuatu yang lebih mengandalkan logika dan juga pemikiran. Seperti iterasi berpikir ini. Dan yang terakhir, yang menurut gua paling penting, itu adalah end goals. End goals ini adalah sesuatu yang menjadi tujuan akhir dari hidup lo. Oke, gua tahu mungkin lo berpikir, apa hubungannya end goals
sama FOMO. Let me explain. Gini, jadi end goals menurut gua itu dibagi menjadi dua. Ada end goals yang spesifik dan ada yang global. End goals yang global ini adalah end goals yang lebih umum dan lebih luas jangkauannya. Contoh, lu mau bisa membantu orang yang lebih membutuhkan, atau lu mau membahagiakan orang tua lu, atau sesimpel misalnya di gym, lu mau 10 kali lebih sehat dari lu yang sekarang. Specific goals. Ini adalah goals yang lebih mengarah ke ketertarikan lu sendiri. Contoh, lu mau jadi orang kripto nomor 1 di dunia. Atau lu mau jadi orang dengan fashion agency terbesar di dunia. Atau kalau misalnya gue mau jadi orang number 1 fitness di Indonesia. Atau mungkin gampangannya, kalau di gym, lu merasa tangan lu kecil, jadi lu berpikir, gue dalam 10 tahun, gue mau tangan gue yang menjadi bagian dari tubuh gue yang paling besar. Dua goals ini akan saling melengkapi. Goals yang lebih umum akan membuat lu itu gak terlalu serakah, membuat lu ingat kenapa lu itu mau sukses. Goals yang lebih spesifik akan membuat lu itu fokus terhadap satu bidang tertentu. Jadi, ini itu yang akan membuat lu gak akan FOMO ke dalam hal-hal yang lu lihat di internet. Kenapa? Karena lu udah tahu apa yang lu butuhkan. Jadi gue ulangi lagi. 1. Punyalah konteks sebelum lu menilai sesuatu yang ada di sosial media. 2. Punyalah literasi berpikir. Selalu bertanya, selalu berpikir kritis. Dan yang terakhir, know your needs. Ketahuilah apa goals lu dan apa yang menjadi tujuan akhir dalam hidup lu. Gue yakin dengan menyerapkan poin-poin yang tadi gue udah bilang, lu gak akan lagi terperangkap dalam FOMO ini. Gue Renat Saputra, Train Smart.